Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali kepada rekan-rekan, teman-teman, guru-guru, para pejuang PPG 2022. Mudah-mudahan hari ini ya, ini hari pertama kita di bulan yang berbeda. Tapi jangan disangka ini udah pertemuan kita yang ke-12. Mudah-mudahan saya tetap berharap semangat yang dimiliki oleh teman-teman akan tetap membara, tetap semangat yang besar untuk meraih cita-cita yang cukup besar. Nah, untuk jadwal mungkin sudah ada rentangan waktunya ya. Untuk tes pretestnya, yang mana untuk pretestnya dilakukan di tempatnya masing-masing menggunakan aplikasi tersendiri. Saya lihat ada beberapa teman-teman mengalami kesulitan, tapi mudah-mudahan kesulitan itu akan segera teratasi, kan seperti itu ya. Kalau ada kesulitan, monggo teman-temannya lain bisa membantu. Jadi itu harapannya, supaya nanti suatu hari H pas pelaksanaan pretestnya tidak ada kendala apapun. Itu meskipun hanya sekecil apapun. Nah, untuk kisi-kisi yang sudah beredar, ternyata sedikit banyak itu mengacu pada soal-soal yang tahun sebelumnya. Saya lihat seperti itu. Makanya kita untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas soal-soal UP ya, yang mana yang banyak tipenya tipe dari 1 sampai 40. Langsung saja. Ini sudah saya pilah-pilah tipe 1 sampai 40. Terus saya lihat, soalnya bukan cuma menguras otak ya. Otaknya bisa meleleh kalau ngelihat soal seperti ini. Langsung saja ya, selalu aja, nggak usah terlalu dibikin sepaneng, ya, biar nggak terlalu pusing. Apalagi ini bulan penuh berkah ya. Nomor 1 untuk tipe 1 ya, perhatikan pernyataan berikut. Jadi ada banyak pernyataan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hakikat ilmu fisika yang paling benar. Hakikat ilmu fisika, kalau menurut dosen saya itu ada proses dan ada produk ya. 1, benda-benda tak hidup di alam semesta. Apakah cuma benda tak hidup yang kita amati? Enggak, ternyata ya. Ternyata benda hidup juga kita amati. Seperti kita sendiri ya. Kita sendiri bergerak. Kita kan termasuk benda hidup ya. Berarti nomor 1 itu kurang pas. Nomor 2, makroskosmos sama mikrokosmos. Wah, ini bahasnya terlalu tinggi ya. Saya rasa kurang ya. Nomor 3, zat, energi, gelombang, dan medan. Ini juga sama. Saya sebutkan ada pengisru. Ya, dikunci aja. Wah. Mohon maaf, ada iklan lewat barusan. Jadi hakikat ilmu fisika yang paling benar ya. Nomor 1. Jadi pernyataan 4, 5, sama 6. Dah, saya melihat kuncinya saja ya. Jadi kuncinya di fakta, konsep, prinsip, hukum, teori-teori alam semesta, 5, metode ilmiah, dan
Yang keenam adalah nilai-nilai sains. Jadi ini yang paling tepat, hakikat ilmu fisika. Ini sudah mencakup secara keseluruhan. Jadi jawabannya itu yang E ya. Terus yang nomor 2. Nomor 2 ini sudah pernah saya share jawabannya, cuman kalau ada teman-teman yang belum melihat belum pernah melihat jawabannya, saya kasih tahu jawabannya. 1, ini tentang perpindahan ya. Partikel A mula-mula di titik asal, kemudian ia berpindah 2 kali. Perpindahan pertama besarnya 100 cm dengan arah 150 derajat Celcius. 150 derajat terhadap sumbu X positif. Jika resultan kedua perpindahan tersebut memiliki besar 100 cm dengan arah 30 derajat terhadap sumbu X positif, maka besar dan arah perpindahan yang kedua adalah. Jadi ini harus kita gambarkan aja ya. Perpindahan pertama 100 cm terhadap sumbu X positif. Ini kan sumbu X. Nah, ini begini ya. Kalau ini X, ini kan 90. Jadi mengukurnya itu begini. Berlawanan jarum jam ya. Jadi kalau 150 itu sekitar gini. Nah, ini perpindahan pertama, misalkan kita simbolkan R1. R1 sama saja lah ya, kan kita sebutkan R1. R1 sama dengan 100 cm. Kemudian ternyata dikasih tahu resultan kedua perpindahan tersebut itu 100 cm membentuk, ini resultannya. Nah, ini resultannya ya. Nah, resultannya ini saya sebutkan F aja atau P. Nah, P1 ya, ini resultan nilainya 100 cm. Ini membentuk 30 derajat terhadap sumbu X positif. Yang ditanya adalah perpindahan kedua. P2-nya ya. Jadi yang ditanya P2-nya itu nilainya berapa? Kalau kita mau pengen cepat ngitungnya, jadi gini, misalkan ya, kita kan pengen cepat-cepat aja. Misalkan kita punya P1, P2, ini membentuk sudut tertentu ya, maka resultan antara P1 sama P2 itu kan ngambil sudut antara P1 sama P2, jadi ambil tengah-tengahnya. Kayak ambil di antaranya gitu ya gampangnya. Jadi ini resultannya. Ini resultannya. Berarti kalau ini resultannya ada di sini, P2 yang paling mungkin ya, P2 yang paling mungkin itu kan bisa ke arah sumbu X positif ya. Atau enggak, pokoknya R itu harus ada di antara P1 sama P2. Jadi yang bisa di sumbu X positifnya ya. Kalau misalkan kita mau ngambil angka 100 cm, di situ kan ada 2 cuma angkanya. 100 cm sama 100 akar 3 cm. Yang paling tidak mungkin ya, yang paling tidak mungkin itu ke arah sumbu X negatif. X negatif berarti kalau kita amati pilihan gandanya A, B, C, D, E-nya ya. Kita analisis begini boleh. Ini mungkin ya. Nah ini nggak mungkin negatif. Ini masih mungkin ya. Nah, 100 akar 3 cm dengan arah min 30 derajat terhadap sumbu X positif. Nah ini begini nanti bentuknya. Nah ini begini. Ini malah nggak mungkin, kenapa? Ini 30 derajat.
yang 30 derajat ya. Karena apa? Ini kan 150, berarti ini kan 30 derajat. Sedangkan untuk P2-nya itu kan arahnya begini, 30 derajat. Apakah P1 ke sini sama P2 ke sini akan menghasilkan resultan? Agak mungkin. Jadi yang bisa mungkin itu A, B, sama D. Jadi seperti itu kalau misalkan kita analisis pilihan ganda ya. Kalau mau kita cari kepastian, pastiannya berarti begini ya. Kita pakai metode ini aja ya, metode analisis vektornya aja ya. P1 kita urai jadi P1X sama dengan P1 cos 30 derajat. Nah, berarti sama dengan 100 cos 30 kan setengah akarin 3 ya. Sama dengan 50 akar 3. Ini untuk P1 cos. Kalau P1Y sama dengan berarti P1, jangan bingung ya, samping sudut mesti kali cos. Oh ya, kali cos. Jadi ini P1 dikali sin 30 derajat. Sama dengan P1-nya 100 berarti kali setengah sama dengan 50 meter ya, sentimeter ya. Kemudian untuk yang apa namanya? Untuk yang R-nya cara nyari R itu kan sama dengan akar dari saya simbolkan sigma PX kuadrat tambah sigma PY kuadrat ya. R-nya ini kan 100. Ini 100 sama dengan sigma PX-nya. Oh iya, untuk P2X-nya berarti P2 cos aja ya. P2 cos theta. P2Y-nya sama dengan P2 sin theta. Dari P1X-nya itu kan arahnya ke kiri. Kalau misalkan kita mau ngambil langsung ke sumbu X positif, langsung kita coba aja. Coba aja ke misalkan ke yang A. Yang A berarti kan nilainya kan 100 ya, berarti ini 100 min 50 akar 3 ini dikuadratin plus P-nya itu kan ini. P-nya ini 50 berarti 50 kuadrat. Ini dikuadratin berarti kan 10.000 ya. Berarti ini 100 min 50 akar 3 kuadrat plus 2.500. Ini dikuadratin ya, dikuadratin akarnya hilang. Dipindahin menjadi 17.500 nih. 17.500. 100 min 50 akar 3 ini kuadrat. Apakah ini sama dengan ini? Sepertinya enggak ya. Ini untuk yang A. Ini untuk yang A. Bagaimana kalau untuk yang B? 100 sama dengan 100 akar 3 kan ya. Min 50 akar 3, ini kan dikuadratin. Ya. Plus 50 kuadrat. Ini kan awalnya ada akarnya ya. Nah, ini kuadratin berarti 10.000. 10.000 sama dengan ini 100 akar 3 dikurangi 50 akar 3 kan 50 akar 3. 50 akar 3 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Ini berarti 2.500 kali 3 ya kan, tambah 2.500.
Nah, berarti ini 7.500 tambah 2.500, 10.000. Nah, 10.000 sama dengan 10.000. Jadi ini untuk jawaban yang, jadi ini kita bisa mencoba nilai ya. Tapi harus cepat-cepat ngitungnya. Jadi jawaban yang nomor 2 adalah yang B. Sekarang untuk soal tipe 3. Tipe 3 ya. Peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0 sama dengan 20 akar 3I tambah 20J. Jika nilai percepatan gravitasi di tempat tersebut, G-nya ya, 10 meter per sekon kuadrat, maka vektor kecepatan dan percepatan peluru pada saat T sama dengan 3 sekon. Jadi yang ditanyain vektor kecepatan. Seperti T begini ya. Sama percepatannya. Ini sama masing-masing sama dengan apa? Ini kan geraknya gerak parabola. Kenapa kok bisa tahu ini gerak parabola? Karena dilihat dari kecepatan awal, ini ada nilai ke arah sumbu X dan ada nilai ke arah sumbu Y. Ya, kalau ada nilai ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y, otomatis gerakannya itu kan miring mula-mulanya. Jadi seperti ini ya, miringnya ya. Dia membentuk sudut tertentu. Ini gerakannya berarti gerak parabola. Θ-nya berapa? Ini V0-nya. Nah, pada saat T sama dengan 3 sekon, anggaplah misalkan di sini gitu ya. Anggaplah di sini. Maka kita harus cari ini. Cari ini V-nya berapa. Nah, terus ya, untuk percepatan gravitasi, khusus percepatan gravitasi, ini kan nilai, ini kan arahnya selalu ke bawah begini ya. Pas di sini juga sama, selalu ke bawah percepatan gravitasi. Nilainya atau arahnya ini kan selalu ke bawah. Sehingga untuk percepatan gravitasi nggak usah terlalu mikir terlalu jauh ya, karena nilainya atau arahnya itu ke bawah, maka ini min 10 karena arahnya ke bawah berarti min 10 J. Ya. Min 10 J meter per sekon. Sekarang kita cari nilai V-nya berapa. Nah, karena V-nya itu ke arah sumbu X sama ke arah sumbu Y, ya, maka harus kita tahu konsepnya untuk gerak parabola. Saya tulis nyelbit aja ya. Kalau untuk gerak parabola itu beda sama gerak biasa. Kalau untuk yang sumbu X itu kan sumbu horizontal. Dia tidak dipengaruhi gravitasi. Ingat, ini kan gravitasinya kan ke bawah. Ya, ke bawah. Ke bawah sama horizontal membentuk sudut 90 derajat. Kalau membentuk sudut 90 derajat itu sampai kiamat pun itu tidak akan ngaruh ya. Sehingga ini gerakannya GLB. Kalau GLB berarti nilai 20 akar 3-nya itu tidak akan pernah berubah. Ya. Jadi V0 X-nya itu akan tetap nilainya 20 akar 3. Ini untuk yang sumbu X-nya. Bagaimana untuk yang sumbu Y-nya? Nah, untuk sumbu Y-nya ini dipengaruhi gravitasi. Makanya ini di gerakannya GLBB. Kalau gerakannya GLBB ya berarti rumus-rumus yang kita pakai itu pakainya rumus GLBB. Ingat ya, ada 3 rumus GLBB. Nah, ini
Ini kan kecepatan awalnya V0 Y-nya ya, V0 Y-nya 20. Kita hitung VTY-nya. VTY-nya sama dengan berapa? Ya berarti V0Y min GT. Nah, gitu ya. Ini rumus GLBB yang pertama. V0Y-nya berapa, Dok? Min G-nya langsung 10. T-nya tadi kan 3 ya. T-nya 3 sekon, berarti 3. 20 kurangi 30 sama dengan min 10. Min 10 meter per sekon. Sehingga untuk V-nya, ya, vektor V-nya akan menjadi, yang ini kan I-nya, yang ini J-nya. Berarti 20 akar ini 3. I minus 10 J. A-nya ini ya. Sehingga jawabannya yang pas adalah yang apa ya? Ini saya nggak kelihatan. Berarti jawabannya A ini. Jawabannya yang A. Untuk soal nomor atau tipe 3 ya. Oke, saya lanjut. Silakan yang mau screenshot dulu. Habis itu kita lanjut ke soal tipe 4. Atau ada yang di Yani. Boleh bertanya? Oke, monggo. Kalau untuk mencari resultan dari V0 dan VT bagaimana ya? Nomor berapa, Ibu? Untuk mencari resultan dari V0 dan VT itu kan grafiknya parabola lintasannya ya. Iya. Itu kan V0-nya arahnya ke samping begitu ya. Agak naik begitu. Dan kalau misalkan VT-nya itu kan sudah ketemu, gimana cara menentukan resultan dari V0 dan VT-nya? Resultan V0 sama VT. Iya. Soalnya kemarin waktu di soal-soal UP itu yang tipe 3, nomor 3 yang tipe 3 itu sepertinya disuruh mencari resultan itu. Gimana ya, Pak? Resultan ya, soalnya kan ini kan kecepatan. Jadi gini Bu, mungkin yang Ibu maksud itu ada V0Y sama V0T mungkin gitu ya. Iya. Oh gitu. V0 Ya. dan VT. Ya. Mungkin nyari kecepatan di titik tertentu. Mungkin gitu ya. Soalnya kan gini, misalkan ya. Kalau kita jabarin kecepatan di titik tertentu, gerak parabola, ya misalkan saya ambil di sini aja ya. Bagian mulai turun. Ini kan V0, ini kan V0x-nya yang tidak pernah berubah, ya kan? Terus yang ini, nah ini yang VT-nya. Nah ini VT-nya. Misalkan mungkin yang maksud Ibu itu yang ini ya, V-nya ini. Iya. Nah, V0x sama VTY itu kan membentuk sudut 90 derajat. Pakainya ini aja, yang Pitagoras aja. Jadi V0x kuadrat tambah VTY kuadrat. Oh iya. Nah, begini. Jadi dimanapun titiknya, ya, nanti kita pakai ini untuk mencari V-nya. Itu. Lebih enak lagi kalau kita hubungkan sama hukum kekerasan Tiga itu cari itu Pak, posisi bukan resultan. Oh, posisi. V0T plus T kuadrat. Kalau mau mencari posisi, berarti ada sumbu X sama sumbu Y kan? Saya kan, udah wes saya taruh di sini kan, wes ya. Di sini. Nah, biasanya kan diketahui itu waktunya kan Bu ya? Waktunya.
Jadi pas waktu di sini X-nya kita pakai apa? Yang GLB. Berarti V0 X dari T. Gitu. Ya. Kalau untuk yang Y-nya, ya berarti kita pakai Y sama dengan V0 YT, ya, min setengah YT kuadrat. X-nya berapa, Y-nya berapa? Pakai ini aja nanti, Ibu. Ini udah nanti menentukan posisi. Maksudnya, Apa soalnya dibacakan Pak Pin? oh, monggo. Coba dibacakan aja. V0-nya 20 akar 3I plus 20J. 3I plus 20 akar 3I plus 20J. 20J. Terus yang ditanya posisi saat T 3 sekon. Sudah? Itu Sama, aja. sama VT. Apa lagi? Udah. Oh. Nah, jadi posisinya itu malah itu lebih enak lagi ya. Ini saya taruh sini aja ya. Ini sudah di screenshot nih, teman-teman. Saya anggap udah lah ya. Sudah, Pak. Oke. Sambil saya hapus, coba saya ulang ya. Kecepatannya itu 20 akar 3I ditambah 20J. Terus yang ditanyain posisi saat 3 sekon sama V-nya. VT. V-nya ya, berarti ya. Ya. Itu yang nomor 3 tipe 1. 3 tipe 1. Dua puluh akar 3I plus 20J. T-nya 3 sekon sama V-nya, VT-nya ya. Kita cari posisi dulu ya, X. X sama dengan V0X dikali T, kan gitu ya. Ini pakai yang rumusnya GLB yang sudah saya tulis tadi. V0X-nya berarti yang ini, 20 akar 3. Nah, ini V0X nih. Yang ini V0Y. 3, berarti sama dengan 60 akar 3 meter, kan gitu ya, kalau misalkan satunya meter. Kalau Y-nya berarti sama dengan V0YT min setengah DT kuadrat. V0Y-nya ini berarti 20 kali 3 min setengah, Y-nya 10, 3 kuadrat. 60 min ini 5, 5 kali 9, 45, berarti sama dengan 15 meter. Sehingga untuk kalau dinyatakan dalam bentuk koordinat, koordinatnya berarti 60 akar 3,15. Itu. Ini untuk yang posisi. Kalau untuk yang kecepatan, kan VTX dulu ya, VTX. VTX-nya sama dengan V0X. Itu kan tidak berubah, jadi nilainya tetap 20 akar 3. Gitu ya. VTY-nya, nah ini V0Y min GT. Ini kan berubah nih. V0Y-nya sama dengan 20 min G10 kali 3. Sama dengan min 10. Ini ya, min 10. Terus berarti VT-nya sama dengan akar dari VTX kuadrat ditambah VTY kuadrat. VTX-nya berapa? Ini 20 akar 3. Dikuadratin ditambah min 10 dikuadratin juga ya. Berarti ini 400 kali 3, 1200 plus 100. Ini berarti 1300 akar atau 10 akar 3 meter per sekon. Ada nggak Bu jawabannya?
60 akar 3,15 sama 10 akar 3 meter per sekon. Saya lagi nggak pegang soal soalnya. Soalnya ada di HP. Yang P-nya jawabannya 20 akar 3I min 10J. 20 akar 3I plus 10J kayak gitu, Pak. Oh, dalam bentuk vektor ya? Iya, pakainya Kirain dalam vektor. Oh, dalam bentuk vektor. Oh, berarti gini aja, tinggal iniin aja ya. Tinggal PT gitu aja ya. Berarti 20 akar 3I min 10J. Berarti gini. Udah gitu aja. Benar. Ada jawabannya ini. Ada, Pak. Oke. Berarti kalau nggak ada soal yang perlu kita diskusikan, langsung saya ke tipe 4 ya. Ke tipe 4 saya tulisin nomor 4 nih. Sebuah objek bergerak dengan kelajuan tetap sepanjang lintasan berbentuk lingkaran mendatar dengan pusat di titik asal pada bidang XY. Pada saat objek di X sama dengan 2 meter, kecepatannya min 4J meter per sekon. Percepatan objek pada saat di min 1, min akar 3. Ini kalau nggak digambar ini bingung. Saya juga bingung kalau tidak digambar dia. Jadi ini pusat lingkarannya. Pada saat di X sama dengan 2, ini kan X-nya. Nah, X-nya ya. X-nya. Misalkan 2 itu di sinilah ya. Nah, ini 1, ini 2 kan ya. Ini kan gerakannya melingkar. Nah, seperti ini ya. 2. Terus kecepatannya itu min 4J. Berarti kan arahnya kan posisinya ke bawah ini. Nah, ini V-nya. Min 4J meter per sekon. Nah, pas waktu di X sama dengan 2, berarti kan udah kelihatan R-nya 2 meter. Ya. Dan ditanyain percepatan objek saat di min 1, min akar 3. Ini arah putarannya itu searah jarum jam. Arah jarum jam. Min 1 akar 3, nah ini min 1 di sini, min 1 akar 3, jadi kalau kita ambil garis, red, langsung ketemu nih ya, posisinya di sini. Posisinya di sini, karena percepatannya itu percepatan sentripetal ya, itu berarti mengarah ke pusat lingkaran. Begini nih arahnya. Pas dia waktu di sini ya berarti sama. Kalau di sini arahnya ke kiri, kalau di sini ke kanan atas. Ya ini kecepatannya. Ini kan min akar 3, min akar 3. Oke ya. Kita hitung percepatannya berapa nilainya secara vektor. Pas waktu di sini ya, dengan di sini nilai atau besar percepatannya sama. Besar percepatan ya. Bukan vektor percepatan, tapi besar percepatannya sama. Kita hitung pas waktu di X sama dengan 2. A sama dengan V kuadrat per R. Sama dengan ini kan, ini dikuadratin langsung 16 ya. Nah, tulis ini 4 kuadrat per 2 sama dengan 16 bagi 2 sama dengan 8. 8 meter per sekon kuadrat. Ini nilainya, nilai dari percepatan atau besar dari percepatannya. Saya kasih mutlak aja ya. Nah, bagaimana untuk kita mencari nilai atau mencari vektornya A-nya? Ini kan arahnya ke atas. Kalau kita jabarin kan gini. Ini A, ini kan ke kanan. Ini kan ke atas. Jadi nilainya ini X-nya itu positif, Y-nya positif juga. Mana kira-kira yang positif sama positif? Langsung kita mengarah ke jawaban ya. Jadi positif semuanya. Kalau pas, jadi jawabannya B. Tapi kalau kita ingin cari kepastian, cari yang pasti-pasti aja gitu. Boleh lah ya. Ini kan 8.
Ya, 8. Sudut ini sama ini kan mesti sama. Ini kan sebangun berarti ya. Nah, ini 1, ini segini ini 1, ini 1, segini akar 3. Kita cek yang ini ya. Saya tarik gambar sini ya. Berarti ini 1, ini akar 3. Nah, ini begini ya. Ini theta. Kan ini theta ini sama theta ini kan masih sama. Ini kan samping, ini kan depan. Berarti tangan aja ya. Tangan theta sama dengan akar 3/1. Depan, samping, desa ya. Berarti tetanya tan yang nilainya akar 3 kan 60. Berarti ini 60 derajat. Iya kan? Ini 60 derajat. Nah, tinggal kita menganalisis yang A. A-nya yang ini maksudnya ya. Langsung. A cos 60 derajat. Karena kan samping sudut. A-nya berapa? 8. Cos 60 nilainya setengah, berarti sama dengan 4. Yang ini. Nah, kalau ini cos, ini berarti sin. Jadi A sin 60 derajat sama dengan 8 kali sin setengah akar 3 ya. Dalam bed ini berarti 4 akar 3. Nah, sehingga untuk vektornya A-nya sama dengan yang ini I-nya, ini J-nya. Berarti 4I plus 4 akar 3 J. Jadi jawabannya yang B. Jawabannya B. Ada pertanyaan untuk soal yang nomor 4? Monggo, pelan-pelan saja ya untuk memahaminya. Kalau nggak ada, langsung ke tipe 5. Tipe 5 ini soal jebakan sebenarnya ini. Kayaknya soal-soalnya semua jebakan. Kalau nggak dibaca, langsung jawab, wah ini pasti salah ini. Benda berada di permukaan bidang datar kasar dikenai gaya F1 dan F2. Seperti pada gambar. Ini ada gaya, F1-nya ke kiri, ke kanan. F2-nya ke bawah. F1 nilainya 15 Newton. Dan benda tetap diam. Ini hati-hati, diam. Bendanya diam. Ketika gaya F2 diperbesar mulai dari 0, maka pernyataan yang benar adalah F2-nya diperbesar, tapi F1-nya tetap ya. Ingat nih, F1 dikasih nilai segini, bendanya diam. Kalau diam berarti berlaku hukum Newton, sigma Fx sama dengan 0. Khusus sigma Fx-nya. Khusus untuk sigma Fx-nya sama dengan 0, untuk yang diamnya ini ya. Nah, ini kan ditarik ke kanan 15 Newton. Kenapa kok diam? Karena ada gaya gesek. Melawan berarti ya. Nah, karena diam berarti otomatis nilai Fg ini sama dengan 15. Coba kita cek. F1 min Fg sama dengan 0. Sehingga F1 sama dengan Fg. Fg-nya berapa? Berarti 15 Newton. Gitu ya. Jadi Fg-nya itu tetap nilainya 15 Newton. Mana yang paling pas? Benda perlahan-lahan mulai bergerak. Kenapa? Nah, ini tetap nilainya. Besar gaya gesek yang bekerja pada benda tetap segini 15 Newton. Kenapa? Ininya tetap. Nilai gaya normal yang bekerja pada benda berkurang. Nah, ini nilai gaya normalnya berubah. Karena apa? F2-nya berubah. Besar gaya gesek statis maksimum yang bekerja pada benda berkurang. Nah, ini ya, harusnya bertambah ini. Besar gaya gesek dan gaya, ini ngomongnya besar gaya gesek dan gaya normal. Sedangkan kan gaya gesek sendiri yang ini maksudnya ya,
itu nilainya tetap karena apa? F1-nya tetap. Jadi gaya gesek, beda ya antara gaya gesek statis sama gaya gesek itu sendiri. Kalau gaya gesek statis itu gaya yang dimiliki oleh benda karena taruh koefisien geseknya itu tadi. Untuk nomor 5, jadi jawaban yang paling pas adalah yang B. Ini saya pertama kali melihat soalnya ini terkecoh juga. Tapi jawabannya adalah B. Oke, ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan untuk soal sampai tipe 5? Kalau tak ada, lanjut kita ke soal tipe 6. Banyak soal-soal konsep yang perlu kita gali bersama-sama, jangan gali sendiri ya. Silakan yang mau screenshot dulu. Sudah ya? Sudah screenshotnya? Saya anggap sudah ya. Saya anggap sudah, jadi saya hapus. Lanjut ke soal nomor 6. Ini nomor 6 berkaitan sama hukum gravitasi Newton, lebih tepatnya hukum Kepler ya. Ada 3 kan? Tipe 6. Berdasarkan data pengamatan diperoleh bahwa bumi bergerak lebih cepat pada bulan Januari daripada Juli. Pernyataan yang benar adalah bahwa berdasarkan hukum, jadi gini aja ya, gampangannya, kalau ini matahari, nah ini kayak bunga ya, ini matahari, kemudian ini bumi, posisinya itu ada yang posisi terjauh sama ada yang posisi terdekat. Kalau pas posisi terdekat, yang di sini nih, namanya posisi perihelium. Kalau pas di sini namanya aphelium. Guru saya itu ngajarin gini, pakai bahasa Jawa. Aphelium. Bahasa Jawanya itu aduh. Aduh, aphelium. Oh, berarti di sini posisinya. Aphelium. Nah, pas waktu di posisi terdekat, bumi itu atau planet-planet, bukan termasuk bumi ya, planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari itu gerakannya lebih cepat, seret, jadi seret, pas waktu dijauh pelan-pelan, dekat, nah, jadi begitu ya, seret. Pas posisi dekat, dia itu lajunya lebih cepat. Tapi kalau posisi jauh, laju lebih lambat. Nah, ini berkaitan sama hukum Kepler berapa? Ini hukum Kepler, hukum Kepler yang kedua, ya, kedua. Hukum kedua. Loh, hukum pertamanya apa? Nah, ini. Hukum pertama Kepler itu bentuk peredaran revolusi planet mengelilingi matahari berbentuk elips. Elips itu kayak gini ya. Bulatan telur. Hukum kedua itu berkaitan dengan luasan. Nah, luasan. Nah, ini begini. Luasan semu bahasanya, luasan semu yang ditarik dalam jangka waktu yang sama. Misalkan nih, segini 1 bulan, segini 1 bulan. 1 bulan ketemu 1 bulan,
luasannya itu sama. Kok dihubungkan sama ini? Ya memang, masa mau dihubungkan sama hukum Kepler yang ketiga? Kalau hukum Kepler yang ketiga ini. Ketiga Keplernya yang P kuadrat per R pangkat 3. Ini nilainya tetap. Ini membandingkan antar planet kalau ini. Kalau ini masih melihat satu planet saja. Banyak planet kita bandingkan pakai ini. Satu planet kita bandingkan. Ini ngomongin luasan semuanya ini. Jadi pas waktu di Januari mungkin kira-kira di sini lah ya. Pas waktu di Juli posisi. Jadi jawabannya yang A. Jawabannya yang A. Untuk yang nomor 6. Enggak, kalau ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada ya sudah. Ya. Lanjut kita ke soal nomor 7. Nah ini ya, biasakan membaca. Kalau cuma ngelihat, wah, kok bisa ya jawabannya itu yang D. Ya. Ini ceritanya benda ditarik. Tarik-tarikan lah ya. Ini tarik ke kanan, ini tarik ke kiri. Tapi ingat di sini, bendanya itu mula-mula, nah ini, benda berada pada permukaan datar tanpa gesekan meluncur ke kanan. Ke kanan ya, ini arahnya, mula-mula ke kanan. Ke kanan arahnya. Arah gerak. Arah gerak mula-mula. Dikasih gaya F1 sama F2. Grafik energi kinetik sebagai fungsi waktu T ditunjukkan oleh gambar. Jika F1 lebih kecil daripada F2, berarti kan F2-nya lebih besar. Ya. Suatu saat begini, kalau F2 lebih besar dari F1. Ini kan arah gerak ke kanan. Suatu saat, gerakannya melambat, sampai 0, baru nanti akan bergerak ke kiri. Jadi bergerak ke kanan dulu sampai 0, baru nanti bergerak ke kiri. Karena F1 kurang dari F2, maka benda akan bergerak ke kanan. Ini diperlambat ya. Lalu bergerak ke kiri. Ini dipercepat nanti. Dipercepat. Kalau secara grafik V sama T dulu ya. V sama T. Kan diperlambat. Berarti kan gini, serut. Jadi nanti begini untuk V-nya. V sama T-nya. Bagaimana kalau kita hubungkan grafik EK sama T? Ini baru V sama T. Kalau EK sama T, ya berarti EK di sini, T di sini. Kita harus tahu EK sama dengan apa. Oh, pasti di luar kepala ya. EK sama dengan setengah MP kuadrat. Berarti karena EK sama dengan setengah MP kuadrat, ada kuadratnya ya. Ini kan turun. Berarti ini juga turun, tapi melengkung. Nah, begini. Melengkungnya. Mana yang paling pas? Ya berarti nomor 4. Jawabannya yang D. Jawabannya adalah yang D. Itu ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Lanjut ya. Mudah-mudahan paham ya apa yang saya omongkan. Kalau nggak paham, ya mudah-mudahan nanti malam bisa paham ya. Sambil tidur, mengingat-ingat, bukan mengingat-ingat masa lalu ya, mengingat-ingat ini maksudnya ya. Nomor 8. Sebuah partikel dilepaskan dari keadaan diam pada titik X dan Y.
dan bergerak sepanjang sumbu X yang berada dalam daerah dengan energi potensial EP seperti ditunjukkan pada gambar. Hanya gaya konservatif yang bekerja pada partikel. Pernyataan yang benar adalah, ini gaya konservatif itu gaya yang tidak dipengaruhi oleh jenis-jenis lintasannya. Contohnya gaya apa? Gaya berat. Yang penting tidak ada gaya gesekannya. Pernyataan yang benar adalah bahwa partikel, nah ini ngomongin gerak berosilasi. Kenapa kok bisa berosilasi? Saya analisis di grafiknya aja ya. Ini kan EP. Ini kan X-nya ya. Ini gitu ya. Nah, ini sampai di sini. Ini ketinggiannya sama. Oh. Nah, ini 0 ya. Ini 0. Ini E. Kan berangkatnya dari sini, ya kan? Terus ini ketinggiannya kan sama. Ini 0, ini E. Jadi kalau benda itu dilepas dari sini, misalkan ya, lepas dari sini, nanti akan bergerak ke bawah karena pengaruh gaya gravitasi. Ya. Terus bisa nggak ke atas? Bisa. Bisa nggak? Pasti bisa. Bisa nggak ke atas? Bisa. Pas di sini. Ya. Yang penting tidak ada gaya gesek. Itu aja. Nah kalau udah di sini, ini pas di sini mentok ya, di sini mentok. Mau kemana lagi? Ya balik lagi. Di sini mentok lagi, balik lagi, dan seterusnya. Sehingga ini akan melakukan gerak osilasi. Tahu osilasi? Getaran. Bergetar lah ya, bergetar. Jadi seperti itu ya. Jadi bergetarnya itu dari 0 sampai E. Dari 0 ke E. Bukan O ini ya, tapi 0 ke E. Dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, dan seterusnya. Jadi jawabannya yang pas adalah yang B. Osilasi. Jawabannya adalah B. Begitu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan paham apa yang saya maksud. Lanjut kita ke soal nomor 9. Nomor 9. Wah, ini nih ya. Ini analisis juga. Grafik momentum P. Nah, ini momentum ya. Kita baca dulu ya. Grafik momentum P sebagai fungsi waktu T dari suatu partikel dan grafik impuls yang diterima oleh partikel tersebut ditunjukkan oleh gambar luas daerah di bawah kurva untuk semua gambar impuls bernilai sama. Grafik impuls yang paling tepat untuk menggambarkan perubahan momentum partikel tersebut. Perubahan momentum ya. Jadi gini, biar paham apa yang dimaksud dari soalnya ini momentum, ini T. Ya, kan mula-mula momentumnya itu nilainya negatif. Terus berubah menjadi positif ya. Begini ya. Jadi ini sama ini itu tingginya sama. Loh kenapa kok bisa begini? Nah. Kenapa kok bisa begitu? Karena ada gaya. Terus gayanya nilainya positif atau negatif? Nah, kita lihat aja.
Ya, gayanya lihat, gayanya itu positif atau negatif, lihat di sini. Ini kan mula-mula nilainya min. Ya, ini min. Yang ini nilainya plus. Anggap ya. Anggaplah ini min X gitu ya. Ini min, ini plus E. Atau gini deh, min P ini plus P. Jadi impuls sendiri kan delta P. Berarti kan akhir kurangi awal. P dikurangi min P. Oh, berarti nilainya positif ya. Ini positif nih. Atau I bisa juga F dikali delta T, ya kan? Nah, kalau ini positif, berarti ini juga harus positif. Jadi nggak boleh ditaruh begini, ya. Nggak boleh. Jadi nilai, naruhnya itu harus di atas sumbu X positif. Makanya nilainya F-nya itu harus positif. Begitu ya. Udah, gitu aja untuk penjelasan nomor 9. Jadi jawaban yang paling pas adalah nomor 1, yaitu jawabannya A. Jawabannya adalah yang A. Nomor 10. Maksudnya tipe soal nomor 10 ya. Tipe 10. Tapi nomor 1. Seorang siswa melakukan percobaan tumbukan antara 2 balok pada lantai datar yang licin. Sempurna tanpa gesekan. Kedua balok memiliki massa sama. Grafik energi kinetik kedua balok sebagai fungsi waktu ditunjukkan oleh gambar. Makna fisis dari sajian grafik tersebut yang paling benar adalah ini energi kinetik ya. Energi kinetiknya. Tapi disimbolkan EK saja ya. Mula-mula ini kan miliknya A nih. Ini miliknya A, terus ini miliknya B. Dikasih garis-garis putus. Ini maksudnya posisinya ada di sumbu X. Nah, ini miliknya B. Terus setelah bertumbukan gini ya. Ini A-nya jadi segini. Tapi B-nya jadi segini. Nah, gitu ya. Makna fisisnya mula-mula untuk A. A dia bergerak. Karena apa? Dia punya nilai energi kinetik. Untuk B, dia nggak punya nilai. Makanya dia dikatakan diam. Habis itu akhirnya. Kalau ini mula-mula, ini bukan akhir-akhir ya. Akhir gitu aja ya. Akhir. A-nya bergerak nggak? Tetap bergerak. B-nya bergerak nggak? Tetap bergerak. Maksudnya sudah mulai bergerak juga. Terus, apakah ini lenting sempurna atau tidak lenting? Kita hitung saja atau kita jumlahin saja. Ini berapa kotak ya? Mula-mula A sama B. Ini kalau di total ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah energi kinetik awal sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah energi kinetik akhir saya simbolkan jumlah EK aksen, sigma EK aksen. Milik A itu 1, milik B itu 4. Jadi kalau di total berapa? 5. Sama-sama 5. Berarti ini lenting sempurna. Sempurna. Karena jumlah EK sebelum dan sesudahnya sama. Makanya ini jawabannya adalah yang itu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan paham apa yang saya maksud. Kalau tidak paham nanti malam semedi ya. Semedi di
rumahnya masing-masing, jangan semedi di bawah pohon beringin ya, takutnya ntar kesurupan ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, ditanyakan saja atau kita diskusikan bersama-sama. Kalau tidak ada, monggo di screenshot saja biar langsung saya Pak, lanjut ke soal tipe 11. Pak Pin, Ya, nomor suaranya 7. kecil. Oh iya, nomor 7 itu belum begitu paham, Pak. Bu, suaranya kecil banget, Bu. Oh, masa ya? HP saya apa yang gimana tuh yang kecil? Chat aja ya, Pak. Cek suara. Coba di mute dulu, habis itu di ini lagi. Nomor 7 belum begitu paham. Oh, saya ulang ya. Mudah-mudahan pengulangan bisa paham. Nomor 7 ya. Ini soalnya begini. Ya, singkat cerita nomor 7. Benda ini bergerak ke kanan. Ya. Terus ada dua buah gaya F1 sama F2. Nilai F1 kurang dari F2 atau F2 lebih besar daripada F1. Jadi pergerakan bendanya itu ya, pergerakannya ke kanan dulu, melambat ya. Nanti sampai kecepatannya 0. Baru nanti dia mulai bergerak kemana? Ke kiri. Karena apa? F2 kan lebih besar daripada F1. Jadi ke kanan dulu, melambat, habis itu ke kiri, dipercepat. Gitu ya. Kalau dibikin grafik V sama T. V sama T. Kan diperlambat, berarti kan turun. Sampai 0. Habis itu dipercepat, kan naik. Nah, gitu ya. Ini V sama T. Bagaimana kalau kita bikin grafik antara EK sama T? Sedangkan kita tahu ya, kita semua tahu loh ya. EK itu setengah MV kuadrat, ya kan? EK sama dengan setengah MV kuadrat. Oh, ada V kuadratnya. Nah, dari sini nih, V. Ini kan dikuadratin. Ini kan turun ya. Ini juga sama turun. Tapi karena ini V aja dan ini V kuadrat ya, maka bentuknya melengkung. Melengkung. Nah, ya, melengkung. Sampai ke 0, melengkung lagi. Gitu ya. Maka yang paling pas itu yang gambar atau garis yang nomor berapa? Ya, garis yang nomor 4 begitu ya, Ibu. Apakah sudah paham, Ibu? Oke, sip. Langsung saja kita ke soal tipe 11. Saya hapus saja ini. For your information, ya. Ini waktunya saya setel 2 jam. 2 jam. Pokoknya sampai puas. Sampai jam 3. Sampai puas, sampai lemas pokoknya. Tapi dengan syarat, Pak, yang tipe 10 itu kudu lihat titik juga. 10.
Kudul ya, titik juga. Ya, ya. Jadi A-nya itu nilainya berapa, B-nya nilainya berapa gitu ya. Pas mula-mula, jadi mula-mula itu yang sebelah kirinya itu ya, A-nya nilainya berapa itu, berapa kotak tuh ya. Jangan ngomongnya titik, kotak aja dah Bu ya. Berapa kotak? Oh, yang A-nya mula-mula punya 5 kotak. Tuh 2, 3, 4, 5. Oh, 5 kotak. Yang B-nya nggak punya kotak ya berarti 0. Jadi mula-mula. Habis itu setelah bertumbuhkan, A-nya cuma 1 kotak, B-nya berapa? Ada 4. 1 tambah 4, 5. Ya. 5 di awal sama 5 di akhir. Jadi nilainya kan sama. Kalau nilainya sama berarti itu lentingnya sempurna. Koefisien restitusinya itu 1. Nomor tipe soal 11. Tipe soal 11. Seorang siswa melakukan percobaan gerak harmonik sederhana dari sistem pegas balok pada lantai datar yang licin sempurna seperti ditunjuk gambar kiri. Grafik posisi X dan balok M sebagai fungsi waktu T ditunjukkan oleh gambar kanan. Pada saat T sama dengan 0, urutan grafik yang menunjukkan energi potensial pegas dari yang terbesar ke terkecil adalah, nah ini, lagi-lagi biasakan baca soal. Tapi harus teliti bacanya, jangan cepet-cepet. Ini kalau cepet-cepet kita nggak paham apa yang dimaksud dari soalnya. Saya fokus di grafik ya, di grafik yang ini. Ini kan T-nya ya. T sama dengan 0 kan pas di sini. T sama dengan 0. Kita lihat. Yang ini nomor 3. Yang saya buat putus-putus itu nomor 3. Terus yang nomor 2, ini nomor 2. Ini nomor 2 ya. Terus ini nomor 1. Nomor 1. Nah, ini nomor 1 nih. Jadi kita hanya ngelihat pas di sini aja, ya. Pas waktu T sama dengan 0, mana yang terbesar energi potensialnya? Energi potensial terbesar nomor 3. Energi potensial terkecil ya, terkecil nomor berapa? Nomor 1 dan nomor 2. Tapi nilainya sama. Ya. Energi potensial terkecil nomor 1 dan nomor 2. Terbesarnya nomor 3. Ya. Ini X-nya ini, X. Loh, kok bisa EP-nya itu hanya ngeliat di situ? Iya. Ingat ya, EP sama dengan setengah KX kuadrat. Di sini mengandung X, mengandung X ya. Jadi kita lihat X-nya yang paling tinggi atau yang paling besar. Miliknya siapa? Ya nomor 3. Yang paling kecil nomor 1 sama nomor 2 dan nilainya itu sama. Sehingga nulisnya itu 3 lebih besar dari 1 sama dengan 2. Jawabannya apa? Jawabannya yang B. Ini harus teliti ya. Teliti di soal. Takutnya ada yang ditanyain ini. Nomor 12. Tipe soal nomor 12. Objek yang memiliki momen inersia 4 kg meter persegi mengalami torka seperti fungsi waktu selama rentang waktu 3 sekon seperti di bahasanya rumit ya. Dan pokoknya itu ya ditunjuk oleh gambar dari keadaan diam. Kelajuan sudut objek pada saat T sama dengan 3 sekon. Jadi gini ya. Ini saya juga bingung tadi ngitungnya di mana. Ini grafik torsi ya.
satuannya Newton meter. Terus di sini T, satuannya sekon. Nah, ini begini ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini 1, ini 2. Kan gitu ya. Momen inersianya itu 4 kg meter persegi. Yang ditanyain kelajuan sudut omega. Omega T berarti ya. Saat T sama dengan 3 sekon. Nah, mula-mula dia itu diam. Berarti omega 0-nya sama dengan 0. Nah, gimana cara nyari omega T? Omega T sama dengan omega 0 plus alfa kali T. Kan gitu ya. Tapi kan alfanya nggak ada. Nah, ya. Jadi begini. Ini begini ya. Saya ngitungnya begini. Torsi sama dengan I dikali alfa. Torsinya berapa itu? Oh, 2. Ya. Ini sampai 2 tuh. 2. Atau gini deh, ya. Ini saya jabari torsi sama dengan I. Ini kan berarti delta omega per delta T. Gitu ya. Ini kali silang aja deh. Jadi torsi sama dengan delta T sama dengan delta omega kali I. Nah, gini ya. Tadi saya hitungnya begini. Mudah-mudahan bukan ilmu cocok logi ini ya. Ini torsi dikali delta T, torsi dikali delta T, torsi dikali delta, torsi dikali delta T. Di sini ada grafik, ambil grafik ini. Nah, begitu ya. Tapi di sini sampai 2 sekon saja. 2 sekon. Berarti setelah 3 sekon, ya, setelah 3 sekon, jadi pokoknya setelah 2 sekon, kelajuan sudut ini nilainya tetap. Jadi setelah 2 sekon, ini tidak ada torsi lagi. Ya. Jadi ini tidak ada torsi. Berarti kelajuannya tetap. Nyari kelajuan di 2 sekon sama dengan nyari kelajuan di 3 sekon. Gitu ya. Langsung masukin torsinya. Ini kan berarti nyari luas aja. Luasnya ini kan bentuknya segitiga, jadi setengah kali 2 ya. Sama dengan, pokoknya nyari luas ya. Jadi torsi dikali delta T nyari luas. I-nya berapa? 4. Delta omega. Atau misalkan kita mau jabarin langsung juga nggak apa-apa ini. Omega T min omega 0. Ini kan coret aja ya. Oh, berarti setengah omega T min Oh, berarti omega T-nya sama dengan setengah radian per sekon. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang B. Bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan paham. Sebelum saya lanjut, silakan dicermati dulu soal nomor 12. Soal tipe 12, dicermati aja dulu. Kenapa ini pakainya begini, gitu ya? Kalau nggak ada, lanjut ke soal nomor 13. Tipe soal nomor 13. Grafik hubungan antara tegangan stres terhadap strain suatu kawat logam diberikan oleh gambar. Kawat logam umumnya memiliki panjang dan luas penampang tertentu. Pernyataan yang paling benar tentang makna fisis dari fisis lagi ya. Mentang-mentang ini fisika, jadi yang ditanya makna fisis gitu ya. Aduh. Capek deh. Stres. Stres. Strain. Stres simbolnya begini, strain simbolnya begini. Nah, grafiknya seperti itu.
Kita lihat grafik, gradien grafik menunjukkan besar gaya yang bekerja pada logam. Gradien, tahu gradien? Kemiringan. Kita cek, kemiringan apakah menunjukkan gaya? Ini dibagi dengan ini, apakah jadi gaya? Oh no, jadinya apa? Jadinya modulus Young. Ya, jadi jawabannya salah ya kan? Yang B sekarang. Harusnya jadi modulus Young. Luas daerah di bawah kurva mewakili modulus Young. Kagak, kenapa? Ada yang nanya ya. Nomor 12 ya. Saya nggak bisa ngelihat apa namanya? Coba yang barusan nanya bersuara saja. Karena saya nggak bisa ngelihat pesan. Yang bertanya silakan bersuara saja. Monggo. Karena Ya, saya Pak. tidak bisa ngelihat pesan. Ya, Pak. Halo, halo. Siapa Iya, yang Pak. bertanya? Halo? Oh, suaranya kecil banget ya. Ini HP saya yang salah atau gimana? Tes 1. Ya, Pak. Nah, suaranya jelas sekarang. Mau tanya nih, Pak. Nggih, monggo. Nomor 12. Nggih. Itu kan tau kali delta T. Iya. Kenapa diganti dengan luas segitiga? Kenapa nggak taunya dimasukkan sama delta T-nya? Oh, gitu ya. Iya, Oke. Pak. Mau tahu banget atau mau tahu aja? Mau tahu banget lah, Pak. Oke. Jadi gini, Bu. Jadi begini, Bu, ya. Ini kan ada grafik, ya kan? Grafiknya itu kan ini naik. Ya, ini kan naik nih grafiknya. Misalkan gini, Pak, kok nggak langsung aja ya torsi dikali delta T, gitu ya? Boleh aja, boleh. Cuman ini harusnya ini mendatar. Ini kalau secara grafik, ya. Secara grafik. Karena ini kan grafiknya kan naik, ya naik. Berarti kita harus cari luas. Ingat gini, ini. Gampangannya saya analogikan begini. Saya punya grafik. Ini V sama T. Biar paham maksudnya. Ini naik, ini turun, ini mendatar, gitu ya. Di sini ada waktu 3, 5, 7, ini 10, ini 12, gitu ya. Saya tanya deh, kalau mau cari jarak, itu sama dengan apa namanya? Luas grafik. Luas grafik, ya? Loh, kenapa kok bisa langsung kita tahu ini luas grafik? Sebenarnya ceritanya gini. Ceritanya ya. Ini V, ini T. Kalau kita punya, kalau ada benda yang bergerak lurus beraturan, kan bentuknya begini, ya kan? Ya. Ini bentuknya bangun Persegi. panjang gitu ya. Jadi V kali T. V kali T ini kan luas, ya kan? Balik lagi ke sini, luas. Nyari luas. Kapan kita nyari luas? Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita nyari luas? S sama dengan V kali T. V kali ya, kali, bukan sungai, kali ya. Kali, ya kan? V kali, oh V kali. Kalau perkalian berarti yang nyarinya itu luas. Oke ya. Torsi delta T ini kan maksudnya torsi. Kelihatan nggak sih sebenarnya? Torsi kali delta T kan kali ya. Kali, oh ketemu lagi kali. Torsi kali delta T, ya kan? Delta T. Torsi sama T, maksudnya itu kan sama saja ya kan? Torsi dikali delta T atau torsi kali T kan sama saja. Nah, sedangkan yang di sini yang ada
yang ada. Itu ini saja. Luasnya ini saja. Nah, luasnya ini saja sampai waktu sampai berapa? Sampai 2 sekon. Balik lagi, makna fisisnya itu apa kan gitu ya? Kok cuma sampai 2? Makna fisisnya begini. Jadi benda ini dikenai torsi hanya sampai 2 sekon saja. Setelah 2 sekon, menang baik, nggak ada torsi. Kalau tidak ada torsi, secara rumusnya ini, ya kalau ini torsinya itu 0, maka apa yang bakalan terjadi? Jadi alfanya 0. Kalau alfanya 0 itu maksudnya percepatan sudutnya itu 0, kan gitu ya. Kalau percepatan sudutnya 0, maka itu termasuk gerak melingkar yang bagaimana? Gerak melingkar beraturan. Jadi kecepatan sudut atau kelajuan sudutnya itu tetap. Jadi mulai dari setelahnya 2 sekon itu tetap kelajuan sudutnya. 1, 2,2, 2,3 sampai 3, sampai 3, sekian ya kan. Jadi nilainya makanya ya torsi dikali delta T-nya ini saya ambil luas. Luasnya apa? Ya luasnya ini bangun apa ini? Bangun segi 2 ya, segi 3 ya kan? Setengah alas kali tinggi. Oh, ketemu. Loh, ini ternyata bisa dicoret ya kan? Nah, I-nya 4. Nah, secara perhitungan biasa lah ya. Sudah sakti lah ibu-ibu bapak-bapak ya. Gitu. Paham itu tidak, Bu? Oke, Pak. Oke ya. Jadi nggak saya ambil waktu sampai 3, tapi cuma ambil 2 sekon. Gitu ya. Jadi itu alasannya. Ini berarti saya hapus nih. Lanjut ke soal nomor 13. Ini melanjutkan lagi ya. Mana deh? Yang B sekarang. Luas daerah di bawah kurva mewakili modulus Young. Tidak, ya. Ini kan pembagian ini ya. Pembagian. Jadi bukan E-nya. Kalau misalkan kalau ini kali ini hasilnya E, berarti grafiknya itu luas di bawah grafiknya adalah E atau modulus Young. Jadi yang B salah. Jadi A sama B nyambung ya. Yang C. Semakin besar kemiringan grafik, semakin besar pula usaha yang diperlukan untuk menarik logam sampai pada nilai strain tertentu. Jadi gini, ini makna fisis lagi. Kalau E besar, bagaimana dengan usaha? Usaha untuk meregangkan. E ini kalau saya jabarin kan F, L, per A, delta, L. Gitu ya? Bener nggak? Belum bener ya? Belum bener. Aduh. W itu atau usaha sama dengan setengah K apa? K apa sih? K delta X ya? K delta X. K X kuadrat ya? Atau apa ini? Setengah F delta X. Betul? Iya lah gitu ya. Ini saya lihat di F-nya aja lah ya. Saya lihat di F-nya. Nah, ini nyambung-nyambung aja ya. F sebanding sama W dan itu ya. F sebanding sama W. Ya. Berarti W kan sebanding sama E. Kalau E-nya itu besar, otomatis apa? W-nya juga besar. Kan gitu ya. Oh, sini dulu ya. Kemiringan, miringnya ini loh maksudnya. Jadi kalau misalkan semakin miring gitu ya, oh berarti E-nya besar. Kalau semakin landai, oh berarti E-nya kecil. Gitu maksudnya ya. Kalau misalkan masih bingung, coba pakai angka boleh. Misalkan ini misal aja ya. Ini misalkan 3, ini 3. Ya, oh berarti 3 bagi 3. Sama dengan 1. Kalau misalkan saya buat begini, seret.
Kan landai ini jadinya. Ini 1, ini 3. Oh, berarti jadi 1/3. 1/3 sama 1 lebih besar mana? 1 ya. Jadi semakin miring nilai E-nya itu, nilai modulus iongnya itu besar. Ya, semakin miring. Rumus ini ya. E ini, W ini, W sebanding sama F dan gitu ya. W sebanding sama F. Pak Pin, kalau usaha itu yang atas F kali L itu rumus usaha apa bukan sih Pak? Ini panjang mula-mula. Oh, panjang mula-mula. Iya, panjang mula-mula. Terus nyampe mana tadi ya? Diperlukan untuk menariknya. Jadi gini ya. Jadi W-nya kalau F-nya besar berarti W-nya besar. Kalau E sama F sebanding, ini juga sebanding, ini juga sebanding berarti ya. Jadi W sebanding sama E. Kalau E-nya besar berarti W-nya juga besar. Dah gitu aja maksudnya lah ya. Jadi jawabannya yang C. Kenapa kok nggak D misalkan? Volume kawat dikalikan dengan luas daerah di bawah kurva merupakan nilai modulus Young. Wah, ini harus kita buktikan nih tapi ya. Volume kawat dikalikan dengan luas daerah. Luas daerah. Nah, luas daerahnya ini apakah sama dengan modulus Young? Tapi harus kita buktikan aja. Coba yang sini ya. Luas daerah. Berarti kan ini kali E ya. Stres dikali strain dikali volume, nah gitu maksudnya. Apakah sama dengan E? Oh enggak. Malah enggak jadi apa-apa ini ya. Apakah ini jadi ini? Enggak ya, salah besar lah ya. Salah besar. Oh ini sebagai ini adalah ini kok ya. Semakin landai kemiringan grafik, semakin besar modulus Young-nya. Nah ini jadi yang E itu berlawanan dengan C sebenarnya. Ya, jadi yang E sama berlawanan sama yang C. Yang E ini ya. Jadi ini juga salah. Pokoknya semakin terjal, semakin miring ya. Semakin miring E-nya semakin besar. Semakin miring E semakin besar. Oke. Ini nomor 13. Sekarang nomor 14. Tipe soal nomor 14 sekarang. Perhatikan gambar sebuah dam bendungan dengan lebar W 400 meter berisi air, tinggi permukaan air dari dasar hanya 25 meter. Jika massa jenis 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka resultan gaya yang bekerja pada dinding dam. Ini dam, ya, ini dam. Ada gini aja lah ya gambarnya. Terus ini ada delta, ada dy-nya juga gitu ya. Ini H-nya H besar, ini H kecil. Ternyata suara masjid lebih dahulu daripada suara saya. Hanya 25 meter. W-nya sama dengan 400 meter. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Massa jenis 1000 kg meter kubik. Yang ditanyain gaya. Gaya yang bekerja pada dinding dam. Jadi gini, ini sebenarnya gayanya itu disebut gaya rata-rata.
Kenapa kok gaya rata-rata? Jadi gini, pas waktu kalau yang di atas, paling atas sendiri ya, dia kan nilainya 0. Kenapa? Karena tidak ada tekanan hidrostatis air di sini. Kalau di sini maksimum. Jadi diambil rata-rata. Ini 0, ini maksimumnya. Jadi cara hitungnya gini. F sama dengan P rata-rata bagi A. Ya. Ini berarti 0 ditambah P per 2 ya. Kali A. Ini rho G A per 2. A-nya itu luas. C. Salah rumus. Sebentar. Maaf, salah rumus. Sama dengan P kali A ya. Ini diambil rata-rata ya. Jadi ini 0 ditambah rho GH bagi 2. Ini luasnya itu luas A dikali W. Lebarnya. Berarti ini sama dengan setengah rho G H kuadrat W. Tinggal masukin saja. Nilainya berarti setengah kali 1000 kali 10 kali 25 kuadrat. Ini angka besar ya. Besar. 25 kuadrat kali 400. Nilainya berapa? Nilainya adalah 1,25 kali 10⁹ Newton. Ya, jadi diambil rata-ratanya. Begitu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan paham untuk soal sampai nomor 14. Untuk soal selanjutnya ya, kita bisa ketemu di hari paling lambat hari Jumat lah ya, karena kan Selasa, Jumat, nah ini ditambahin mungkin hari Minggu atau hari apa gitu ya. Mudah-mudahan kalau misalkan ada waktu longgar, ya kita bisa ketemu di hari selain hari Selasa dan hari Jumat. Begitu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, karena Kamis Pak. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di hari selain hari Selasa dan hari Jumat. Begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri karena sudah ada suara masjid yang lebih besar daripada suara saya. Dari awal hingga akhir atas segala kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.